Kepedulian warga DKI untuk menekan populasi kucing makin tinggi. Terbukti warga yang datang bukan hanya untuk mensterilisasi peliharaan mereka, tetapi juga membawa kucing liar di sekitar mereka. Proses steril kucing jantan hanya memerlukan waktu sekitar 5-10 menit dan dinilai lebih sederhana dibandingkan kucing betina. Setelah selesai, kucing dipindahkan ke ruang pemulihan dan dipantau hingga sadar sepenuhnya. Biasanya kucing membutuhkan 1-3 jam untuk meraih kesadaran. Sebagian kucing liar yang sudah pulih akan dikembalikan ke tempat asal oleh komunitas TNR untuk menjaga keseimbangan populasi di lingkungan. Jadi untuk program sterilisasi untuk di Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah berlangsung sudah lama sebenarnya. Cuman kita mulai banyak peningkatan ini di peningkatan target sterilisasi itu di 5 tahun terakhir ini. Ya, jadi memang terutama untuk tahun ini kami mendapatkan target 21.000 ekor sterilisasi dan sejauh ini kami sudah mencapai sekitar 16.000 ekor. Menurut data BPS tahun 2024, di setiap lingkungan RT atau gang, kemungkinan ada 10 hingga 20 ekor kucing liar. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah penampungan kucing di Jakarta. Tidak heran, justru di wilayah penyangga Jakarta lah yang menjadi tempat penampungan para kucing liar ini. Salah satunya, rumah singgah kucing jalanan di Bekasi. Kalau kita memang kebanyakannya kucing-kucing jalanan. Kita emang ngebentuk shelter ini khusus untuk kucing-kucing jalanan yang kondisinya yang emang urgent gitu. Terlebih kan Jakarta nggak boleh ada shelter ya, nggak boleh ada shelter gitu. Jadi kebanyakan yang laporan dari Jakarta tuh lebih larinya ke Bekasi. Terus kayak kasus-kasus yang kucing-kucing ketabrak itu banyak banget sih dari Jakarta, Kak. Selain merawat kucing di shelter, Wilda dan suaminya sering turun ke lapangan untuk menyelamatkan kucing terlantar. Laporan sering datang melalui media sosial tentang kucing yang sakit, terluka, atau jadi korban kekerasan. Wilda pernah menemukan kucing dengan kaki patah, mata tinggal 1, hingga yang menderita kanker kulit. Sampai saat ini, ia merawat mereka selayaknya anak sendiri. Shelter ini menjadi bukti kepedulian tidak hanya sebatas wilayah administratif. Program sterilisasi massal adalah solusi terbaik yang bisa ditawarkan dalam menangani overpopulasi kucing liar di wilayah Jakarta. Selain itu, adanya pulau kucing di masa depan dapat menjadi rumah baru bagi kucing-kucing liar, sekaligus potensi wisata bagi pecinta kucing. Saya melanjutkan perjalanan ke Pulau Pari, satu dari ratusan pulau indah di Kepulauan Seribu. Hanya butuh sekitar 2 jam perjalanan laut untuk sampai ke surga kecil ini. Pantainya putih dan halus, airnya jernih bergradasi biru hingga hijau, dan dunia bawah lautnya memikat siapapun yang menyelam. Sampai juga ya Mas di Pulau Pari dan bisa dilihat ini airnya jernih banget, makanya pantas aja menurut orang sekitar gitu ya, ini dianggap sebagai Maldivesnya Indonesia yang versi budget gitu. Nah sekarang ini saya mau ke rumah TAA keluarga sini, kita udah janjian gitu naik becak ini. Tapi sayang, beberapa tahun terakhir ini, pulau dengan keindahan alam yang memikat ini justru menjadi lahan perebutan. Warga lokal berusaha bertahan di tanah kelahiran mereka, sementara pihak luar berusaha mengambil keuntungan dari pulau cantik ini. Saya jadi penasaran, apa yang membuat Pulau Pari ini jadi lahan yang diperebutkan? Nah, sekarang saya sama Pak Wando ini udah sampai ke tempat yang biasa wisatawan untuk snorkeling di sini, dan saya akan membuktikan apakah di situ terumbu karangnya masih indah atau sudah rusak. Di wilayah laut yang menjadi favorit untuk snorkeling, keindahannya memang tak terbantahkan. Airnya bening seperti kristal, dipenuhi terumbu karang yang berwarna,
dan ikan yang menari bebas di dalamnya. Namun di balik keindahan itu, ada luka yang tak terlihat. Saya meminta Ondoy untuk membawa saya ke wilayah laut yang dihindari, tempat di mana terumbu karang telah mati karena reklamasi yang mengganggu alam. Jadi saya sudah menyelam di lautan sini dan bisa dilihat di bawah ini tuh terumbu karang sudah rusak. Tanda-tanda tuh terumbu karang sudah rusak karena ditutupi oleh lumpur akibat sedimentasi, dan bisa dilihat di bawah ini tuh juga nggak ada ikan yang mengelilingi terumbu karang. Dampak reklamasi di Pulau Pari sudah terlihat jelas dan tidak bisa lagi diabaikan. Jika lautnya rusak, pariwisata akan mati, dan bersama itu hilanglah nafas hidup warga yang bergantung padanya. Saya meminta Ondoy untuk membawa saya melihat lebih dekat seberapa parah luka yang ditinggalkan akibat reklamasi di Laut Pulau Pari. Pak, jadi semua karang ini nih yang kita injek juga, ini dulu semuanya hidup, Pak? Dulu hidup di sini, karena dikeruk makanya ini jadi mati begini jadinya. Mungkin kalau sana lebih parah lagi, kalau sampai sana itu digali, itu karang lebih parah lagi, besar-besarnya malahan. Kalau yang di sini dulu tingginya sampai mana, Pak? Dulu mungkin hampir 1 meteran dari sini sekarang ini, karena kena ombak, jadi pasir-pasirnya pada turun ke bawah gitu. Tapi ini warga gimana, Pak, reaksinya pas melihat Pas ada reklamasi? ini kesel banget mereka, pasti marah banget lah. Wilayah ini pernah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah warga melaporkan adanya reklamasi tanpa izin. Namun tak lama, izin diterbitkan dan pembangunan kembali berlanjut. Warga pun gelisah karena reklamasi telah merusak terumbu karang dan mangrove. Merasa suaranya tak didengar, warga turun menuntut keadilan untuk laut yang kian terluka. Karena laut adalah ibu bagi kami, ibu yang menjaga kami. Kami akan tetap menjaga laut kami. Betul. Kami akan tetap menjaga ekosistem yang ada di Pulau Pari. Biarkan kami sejahtera di pulau kami sendiri. Tanpa korporasi, tanpa investor. Sekali lagi Pak Menteri yang terhormat, berikan hak kelola kepada masyarakat Pulau Pari. Bukan investor, bukan korporasi. Kami datang ke sini ingin mendapatkan keadilan selama ini. Kerusakan alam tak hanya merenggut terumbu karang. Sejauh mata memandang, pohon-pohon mangrove di sekitar wilayah ini juga mulai menghilang. Saya pun datang langsung ke lokasi reklamasi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Iya, Pak, ngobrol aja, Pak, bentar. Saya Lula, Pak, dari Trans 7, izin lagi meliput terkait kehidupan di Pulau Pari. Sebenarnya saya pengen mengontak, Pak, dari kemarin dari pihak PT, tapi saya nggak punya nomornya. Tapi saya juga udah menyiapkan surat untuk perizinan. Ya maaf, saya nggak bisa diwawancara, maaf. Ya, untuk ini, John, nggak usah bawa sini deh. Ya, iya, Pak, kira-kira ada nomor pihak perusahaan yang nggak bisa? ada, Bu. Nggak ada ya? Punya, ya. Ya, masa nggak punya, Pak, nomor perusahaan yang bisa dihubungi? Nggak bisa, nggak ada. Mungkin humas Ya nggak atau bisa, siapa nggak ada. gitu, Yang Pak? saya nggak punya itu. Oh, gitu. Karena cuma orang-orang kerja, Pak. Kalau ada apa-apa, Bapak gimana, Pak? Ya tapi laporannya? ya sama ini aja, sama anggota-anggota dari Pospol aja. Dari Pak Ya, Pol aja. dengan Pak Abdul Majid. Maaf, saya mohon untuk ya tolonglah, kita cuma orang-orang kerja doang. Iya, siap, Pak. Ya udah. Pihak kami sudah berusaha untuk menghubungi, namun karena kami nggak ada kontaknya, jadi kami memutuskan untuk langsung mendatangi. Namun mereka tidak memberikan respon yang positif, sehingga kami akan bergeser untuk aktivitas selanjutnya. Untuk memastikan dampak pembangunan di wilayah ini, saya meminta Ondoy menunjukkan lokasi penebangan pohon mangrove yang telah memicu kemarahan warga. Kita bisa lihat di kiri itu masih banyak mangrove-nya, tapi di sini tuh udah nggak ada. Ini tuh emang dari dulu mangrove-nya cuma segini atau lebih banyak lagi sih, Pak? Emang awalnya ada sebagian pohon mangrove sini, cuma pada habis. Terus masyarakat ada inisiatif, masyarakat Pulau Pari bersama Forum Peduli Pulau Pari itu ada inisiatif untuk nanam mangrove. Nah, dari sekitar situ tuh sampai ke sini kurang lebih 40 ribuan kita masyarakat Pulau Pari itu nanam bibit mangrove di sini. Makanya pas banyak ini belum ada kan masih ada tuh
teman-teman kita masyarakat Pulau Pari ini kurang lebih 40.000 mangrove itu. Pas semenjak ini mulai pengerjaan, nah kita baru sadar kalau yang kita tanam sebanyak 40.000-an itu udah nggak ada bibit mangrove-nya itu. Nah kalau Bapak sendiri kan nelayan juga, ojek kapal juga ya Pak. Kalau Bapak sebagai nelayan dulu suka ngambil ikan di sini nggak Pak? Wah sering banget pasang jaring, terus pasang bubu, seringnya tripang juga sekitar sini kalau malam. Makanya semenjak pas ada kayak bangunan itu, dermaga itu, kita harusnya kalau kita masang sebelah sini separuh, kan masang bubu kan satu, jauh lagi satu gitu ya. Itu tuh sampai ke sana, kalau sana itu harus lewat luar juga, agak ribet lah intinya. Sejak reklamasi dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta, hasil tangkapan ikan ondoy terus menurun. Ikan yang dulunya bisa dijual, kini hanya cukup untuk makan keluarga. Untungnya ondoy masih bertahan dengan membawa wisatawan menyusuri wilayah mangrove dan laut Pulau Pari. Hutan mangrove yang dibabat habis tak lagi menjaga pantai dari abrasi dan memberi hidup bagi laut. Warga sudah berusaha menanam kembali, namun butuh waktu 5 hingga 10 tahun untuk satu pohon mangrove tumbuh besar dan kuat seperti semula. Meskipun kondisi laut tak seindah dulu, banyak warga yang masih bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk bertahan hidup. Berbeda dengan ondoy yang juga mengantar wisatawan, Bobby sepenuhnya mengandalkan laut sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Pak, ini kita mau naruh bubu di mana nih Pak? Kita angkat, terus kita angkat lagi masih berangkat sini. Oh, ditaruh di tempat yang sama berarti? Iya. Kalau sekarang ikan gimana Pak? Dibandingkan dulu? Jauh. Kalau dulu sih, kalau dalam angkat begini, ini ya satu basket ini bisa penuh. Satu basket kalau lihat itu paling dapat ya 7 kilo aja sih. 7 kilo ya? Iya. Dulu berapa, bisa sampai berapa kilo Pak? Kalau bisa sampai 4 sampai 60 kilo. Per satu bubu ini. Berapa? 60 kilo. 60 kilo, Iya, sekarang cuma dapat 7 kilo. Iya. Itu perbandingannya jauh sekali ya. Jauh perubahannya. Bisa hampir menghilang 10 kali lipat gitu. Nah, ini kita lagi menuju ke tempat tadi ngambil untuk naruh lagi bubunya. Kami mencoba peruntungan dengan mengangkat bubu kedua yang sudah 3 hari ditinggalkan di laut. Namun hasilnya sama saja. Bubu itu kosong, tanpa satu pun ikan yang terperangkap di dalamnya. Sudah 30 tahun Bobby menjadi nelayan, meneruskan pekerjaan orang tuanya dengan penuh kesetiaan. Meskipun pernah ditawari pekerjaan yang lebih menjanjikan, ia memilih tetap bertahan di laut. Bobby hanya berharap reklamasi segera dihentikan dan izin baru tak lagi diterbitkan. Sedimen dari reklamasi ini telah merusak ekosistem laut. Ibu, ini kita tadi ngambil bubu, dari 2 bubu cuma 1 doang yang dapat ikan, jadi hasilnya cuma segini Bu. Iya, emang penangkapannya lagi berkurang, soalnya lagi susah. Udah berapa lama Bu lagi susah? Udah lama, soalnya ombak terus sih. Oh, karena ombak juga ya. Tapi kalau segini masih bisa dijual nggak Bu? Segini masih bisa. Oh gitu. Diambil buat dimakan di rumah juga? Ngambil sebagian gitu. Sebagian, jadi sebagian dijual, sebagian dijual. Kalau dijual berapa Bu? Sekilo biasanya? Sekilo 30. 30. Ini kira-kira kan 7 kilo, jadi ya 200.000 nyampe ya Bu ya? Penjualannya nyampe ya? Ini saya sedang bersama ibu-ibu yang juga merupakan istri dari nelayan dan warga asli Pulau Pari. Ini sekarang kami mau menanam pohon mangrove di pantai karena di sini tuh udah banyak sekali pohon mangrove yang rusak akibat reklamasi maupun abrasi. Kegiatan penanaman mangrove ini rutin dilakukan setiap bulan oleh para istri nelayan. Bahkan di bulan ini, mereka sudah menanam hingga 4 kali. Kalau dari sepengetahuan Ibu, kondisi mangrove sekarang di Pulau Pari gimana Bu?
Kondisinya sih agak jelek, sebagian bagus gitu. Dulu mah nyari ikan juga gampang. Sebentar aja udah banyak. Di pinggir-pinggir gitu. Di pinggir-pinggir. Segala ikan, segala kerang, segala apa juga udah demen nyari ikan dulu mah. Sekarang mah udah susah. Ketakutan tenggelamnya pulau ini pasti kayak gitunya, karena diprediksikan 2050 itu Pulau Pari akan tenggelam karena perubahan iklim.